Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat, a'azanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang rukun iman, dan kita berada di penghujung pembahasan tentang rukun iman yang kedua. Masih ada sedikit lagi yang perlu disampaikan terkait dengan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Baru setelah ini kita masuk ke rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Taib. Ada tugas-tugas yang berkaitan dengan ibadahnya para malaikat. Ya, kita sudah bahas kemarin yang berbagai hal yang kaitan dengan malaikat. Sedikit lagi yang perlu disampaikan, yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan ibadahnya malaikat. Jadi malaikat ini makhluk Allah yang tugasnya selain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terus-menerus beribadah tanpa henti, tanpa capek, enggak pernah terputus ibadahnya. Tasbihnya enggak pernah putus, salatnya enggak pernah putus, dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Karenanya kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau malaikat itu terkadang mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan kepada orang. Dan ketika malaikat sudah mendoakan, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka karena mereka makhluk yang suci. Suci dari syahwat, suci dari dosa dan maksiat. Jika kita saja manusia biasa yang penuh dosa ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan, bagaimana lagi dengan mereka? Jadi yang pertama, malaikat selalu bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wala yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Malaikat yang ada di langit dan bumi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak punya rasa sombong untuk beribadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya siang malam mereka bertasbih dan beribadah kepada Allah tanpa rasa letih sedikit pun. Itu diantara sifat malaikat. Kemudian juga diantaranya malaikat selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah mereka membangkang bermaksiat kepada Allah sekalipun. Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian juga diantara sifat ibadah mereka, yaitu para malaikat juga salat. Para malaikat juga salat. Sebagaimana Nabi menceritakan tentang Baitul Ma'mur yang kita sebutkan, ya Ka'bahnya penghuni langit. Mereka beribadah di situ. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang beribadah di situ, mereka pergi dan tidak kembali lagi. Kemudian juga di antara sifat ibadah mereka, malaikat juga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kita sebutkan, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah siang malam, tidak pernah bosan. Kemudian juga Allah sebutkan wattaliyati dzikra. Ya, demi rombongan-rombongan malaikat yang berzikir. Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Taib. Adapun yang berkaitan dengan tugas malaikat sudah kita sampaikan ya di awal-awal pembahasan. Sekarang pembahasan terakhir yaitu jumlah malaikat.
Jumlah malaikat secara umum jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali hanya Allah. Jumlah mereka sangat banyak. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Attatis sama wa haqqa laha an ta'id." Bumi, langit itu mengeluarkan bunyi. Kenapa langit sampai berbunyi? Karena saking padatnya malaikat berada di langit. Kata Nabi SAW, "Attatis sama wa haqqa laka an ta'id. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Tidak ada space di langit itu selebar 4 jari saja kecuali di sana ada malaikat meletakkan jidatnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka sangat banyak. Nah, terkadang datang nas dalil dari ayat maupun hadis yang menjelaskan dalam bermomen-momen tertentu jumlah malaikat. Tapi kalau secara keseluruhan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Tadi yang dari Baitul Ma'mur itu 70.000 setiap hari tawaf, pergi nggak balik lagi selamanya, datang 70.000 terus begitu. Nah, terkadang datang dalam jumlah khusus malaikat. Di antaranya hadis tentang nanti di hari kiamat setelah persidangan, maka malaikat mendatangkan neraka. Perhatikan. Malaikat datang menghadirkan neraka jahanam, diseret, ditarik, diperlihatkan kepada manusia itu neraka. Mereka menarik neraka dengan 70.000 tali. Masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Kalau di total itu jadi sekitar 4,9 miliar jumlahnya yang narik neraka saja. Jadi ada 70.000 tali, masing-masing tali itu yang buat narik neraka jahanam itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Terus ada hadis ayat lain juga menyebutkan tentang malaikat yang bertugas memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sebutkan arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling besar. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Dan ada malaikat yang memikulnya. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu kalau fisiknya malaikat yang memikul arsy Allah itu hamalatul arsy namanya. Jarak antara daun telinganya sampai ke pundaknya ini aja sejauh perjalanan 700 tahun. Dan mereka jumlahnya 8. Allah sebutkan wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Yang memikul arsy Allah di hari itu ada 8 malaikat. Ya, besar sekali malaikat. Kemudian juga Allah sebutkan juga dalam ayat lain jumlah malaikat yang menjaga neraka. Yang menjaga neraka ada jumlahnya 19. Allah SWT sebutkan dalam surat Muddatsir, alaiha 19. Di atasnya neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Jadi ini jumlah-jumlah yang Allah sebutkan secara khusus. Adapun secara umum jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, selesai kita dari pembahasan rukun iman yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembahasan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa urgensinya? Ya, ingat setiap kita satu rukun ini kita bahas apa urgensinya kita mempelajari rukun tersebut. Waktu pas awal kita membahas tentang rukun iman yang kedua kepada iman kepada malaikat, apa urgensinya kita mempelajari iman kepada malaikat itu kita sudah sebutkan. Sekarang apa urgensinya kita mempelajari rukun iman yang ketiga ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya yang nomor satu, kita mempelajari rukun iman yang ketiga ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita mempelajarinya karena dia termasuk salah satu dari rukun iman kita.
Karena dia termasuk salah satu rukun iman yang kita wajib imani, maka kita perlu untuk mengkajinya. Kita pelajari lebih dalam. Karena kita sudah sampaikan, kita mempelajari rukun iman ini. Rukun iman ini ibarat akar keimanan kita. Ketika akar suatu pohon itu sudah semakin kuat, semakin kokoh, maka tentu pohon itu akan semakin bagus. Bagus batangnya, kuat kokoh, rindang daunnya, bagus buahnya. Jika ingin iman kita bagus, amalan kita bagus, maka perkokohlah akar keimanan ini. Rukun iman yang keenam ini. Yang kedua, di antara urgensinya kita mempelajari iman kepada kitab, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi unzila min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada rasul-rasul dan pada kitab. Berimanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya dan yang Allah turunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Allah perintahkan berimanlah. Ketika kita mendapati ayat seperti ini, hadirin azanillah wa iyyakum, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Di sini wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ini yang diseru pada orang-orang yang sudah beriman, disuruh beriman lagi. Contoh lain misalnya kita setiap hari kita baca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi seakan-akan kita ini belum mendapatkan hidayah. Tapi bukan itu maknanya. Ketika ada konteks dalil seperti ini, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah, maksudnya apa? Tetaplah dalam keimanan tersebut, perkuatlah, perbaguslah keimanan tersebut. Demikian juga kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di antara tafsiran para ulama, selain kita minta ketetapan, tetapkan kami di jalan yang lurus ini ya Allah. Kemudian makna yang lain, bukakanlah kepada kami pintu-pintu kebaikan yang kami belum tahu. Banyak pintu kebaikan yang kita belum tahu. Dengan kita minta ihdinas siratal mustaqim itu kita minta petunjuk agar diarahkan ke pintu-pintu kebaikan yang lain agar kita bisa melakukannya. Itu yang kedua. Allah memerintahkan dalam banyak ayat ya. Memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi urgensi ketiga kenapa kita harus mempelajari ini? Karena konsekuensi dari tidak beriman dengan kitab adalah kafir. Ketika ada orang yang dia tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, atau misalnya dia beriman kepada Al-Quran saja, tidak beriman kepada yang lain yang Allah turunkan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Konsekuensinya demikian. Karenanya perlu kita mempelajari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Urgensi yang keempat yaitu datang dalam banyak riwayat, nas, ayat maupun hadis, ancaman berupa siksaan pedih bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kitab suci. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina kadzdzabu bil kitabi bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yuhsabun fil hamimi thumma fin nari yuhraqun yusjarun wal iyad billah." Orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasul, maka dia akan melihat balasannya di hari akhirat kelak. Tatkala lehernya
dibelenggu dengan rantai yang diikat di lehernya, kemudian mereka diseret, ditarik ke dalam air yang sangat panas, kemudian dilemparkan dan dibakar di neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beriman kepada kitab. Wa'iyadzubillah. Baik. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Materi berikutnya dari rukun iman yang ketiga ini yaitu apa hikmah Allah turunkan kitab-kitab. Hikmah diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Allah menurunkan kitab suci ke bumi ini melalui perantara para rasulnya, hikmahnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tentu saja Allah yang lebih tahu bagaimana aturan yang pas buat kita. Allah menciptakan kita, Allah Al-Hakim yang maha hikmah, maha bijaksana, yang menciptakan kita. Tentunya Allah lebih tahu aturan apa yang paling pas buat manusia. Karenanya sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah turunkan kitab, aturan, petunjuk, rahmat sebagai pedoman hidup, cahaya bagi umat manusia. Karena ketika orang dia mengikuti apa yang dalam Al-Quran, dia berusaha mengikuti, maka dia pasti akan bahagia. Manusia ketika dia mengikuti apa yang dalam Al-Quran, pasti manusia akan tentram, bahagia. Sebaliknya hadirin, ketika kita lihat aturan yang dibuat manusia, ketika manusia membuat suatu aturan, berkumpul lagi, bermusyawarah, menentukan satu hukum, satu aturan, ntar aturannya diprotes lagi, dicemooh oleh orang, karena berkumpul lagi, dirubah lagi aturannya, diralat lagi, diedit, dibuat aturan baru, diterapkan lagi, nggak cocok, dikumpulkan lagi, musyawarah lagi, berubah lagi, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena itu aturan buatan manusia. Berbeda dengan aturan buatan Rabbul Alamin yang pasti cocok, pas dengan makhluk ciptaannya. Karena ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak lepaskan kita begitu saja. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja, main-main, enggak dikasih aturan, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Lah. Ya, Allah tidak menciptakan kita main-main. Allah kasih aturan, Allah kasih pedoman. Tadi kita sebutkan aturan yang Allah buat ini pasti cocok dan mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia. Adapun buatan manusia, ia akan begitu seterusnya. Aturan buatan manusia akan begitu seterusnya. Kayak Allah SWT berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya aturan Al-Quran ini dari selain Allah, maka dia pasti akan mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Begitulah peraturan buatan manusia, pasti banyak pertentangan di dalamnya, berbeda dengan aturan buatan Allah SWT. Jadi manusia ketika Allah ciptakan, Allah tidak lepas begitu saja. Allah kasih pedoman hidup. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran untuk makhluknya, ciptaannya, maka kita mungkin hidup seperti binatang, gak punya aturan, gak punya undang-undang. Tapi Allah atur hidup kita, undang-undang hidup kita dengan Al-Quran. Dan bukan cuma itu saja, bukan cuma Al-Quran, Allah utus Rasul untuk menerangkan, mendakwahkan isi Al-Quran, isi kitab-kitabnya. Itu dia hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua diturunkan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Sumber kebahagiaan dunia dan akhirat.
Karenanya hadirin azanallahu wa iyyakum, tadi kita sudah singgung ya, kita cukup kembali saja kepada Al-Quran. Cukup kita kembali kepada Al-Quran, mengikuti aturan yang ada Al-Quran, maka ini pasti menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, bukan cuma di dunia, tapi juga kebahagiaan bagi kita di akhirat. Kalau kita berpaling dari apa aturan yang Allah buat dalam Al-Quran, maka kita akan tersiksa baik di dunia maupun di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ayat-ayatku, tidak mau mengikuti apa yang dalam Al-Quran, maka baginya kehidupan yang menyesakkan, dan di akhirat nanti dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qalu lima hasyartani a'ma. Mereka berkata, wahai ya Allah, wahai Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Laqad kuntu basira, dan dulu kami di dunia bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu di dunia datang ayat-ayatku kepada kalian, tapi kalian berpaling, kalian lupakan, maka sekarang kalian juga dilupakan. Kemudian Allah dalam ayat lain berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan Al-Qur'an syifa wa rahmatun lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Al-Qur'an obat dan kasih sayang kepada orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan penyembuh bagi hati kalian. Penyembuh bagi hati kalian. Shifaa'un lima fi sudur wa hudan, hidayah, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin. Itu Al-Qur'an. Rahmat, syifa, obat batin, obat fisik. Al-Quran bukan cuma obat batin, obat fisik. Betapa banyak orang yang sembuh penyakitnya dibacakan Al-Fatihah. Diruqyah dengan Al-Fatihah saja orang bisa sembuh. Tergantung kekuatan orang, kekuatan keimanan orang yang mendoakan, orang yang mau meruqyah. Di antara para sahabat Nabi ada yang mereka itu kasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ngeruqyahnya itu mujarab. Di antaranya sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pernah ngeruqyah orang kafir tersengat hewan berbisa, cukup dibacakan Al-Fatihah sama Abu Sa'id Al-Khudri, sembuh seketika orang itu. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Itu fisik disembuhkan dengan Al-Quran, meruqyah penyakit dengan Al-Quran. Dan coba dipraktikkan ini hadirin. Coba dipraktikkan. Allah dalam banyak ayat menyebutkan Al-Quran ini penyembuh. Ketika kita merasakan satu sakit, ya, kebiasaan manusia, kebiasaan kita manusia, ketika kita kena sakit, ada keluhan penyakit sesuatu ya, yang pertama kali langsung muncul di hati dan pikiran kita obat sama dokter. Mungkin hampir gak ada yang terlintas di pikirannya pengen coba ruqyah dulu. Yakin Allah SWT menyembuhkan. Al-Quran sebagai penyembuh, meruqyah. Coba ya, ada sakit di bagian tubuh mana dipegang sambil ruqyah ya, tentunya dia penuhi syarat-syarat ruqyah ya, dibaca dengan memahami maknanya, dengan khusyuk, dengan hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba dia sabar terus ulangi itu, insya Allah sembuh. Terkadang ada orang kalau dia berobat ke dokter, berobat ke rumah sakit, dia bisa bolak-balik ke rumah sakit berbulan-bulan, ngantri berjam-jam, berbulan-bulan, sabar deh ya ikhwan. Tapi giliran dia ngeruqyah baru sekali dua kali pengen langsung sembuh. Sekali ruqyah nggak sembuh, ditinggalin sama dia ruqyah. Kenapa dia nggak coba ruqyah berbulan-bulan sebagaimana dia berobat ke dokter berbulan-bulan? Karena kita kurang sabar. Ya, padahal Al-Quran itu syifa, rahmat bagi orang yang beriman. Dan subhanallah ya, di sini sebutkan Al-Quran ini sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita rasakan sendiri ketika kita baca Al-Quran. Orang yang nggak paham makna Al-Quran saja, orang dia nggak paham bahasa Arab, nggak paham makna Al-Quran, nggak paham tafsirnya, dia baca Al-Quran,
diberikan ketentraman dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya, jiwanya tentram secara otomatis. Itulah Al-Qur'an. Terlebih lagi ketika dia membacanya dengan memahami maknanya, memahami tafsirnya. Bahagia, tentram hatinya. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Hikmah yang ketiga yaitu Al-Qur'an sebagai hujjah dan pemutus argumentasi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dah sampai kepada mereka Al-Qur'an, sampai kepada mereka Rasul, dakwahnya Rasul dan Al-Qur'an, maka tidak ada lagi hujjah bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan beri peringatan kepada manusia agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya rasul-rasul. Taib hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Poin ketiga ya, materi ketiga dari pembahasan ini yaitu kita masuk ke pembahasan tentang definisi dari Alkitab. Definisi atau pengertian dari Alkitab. Secara bahasa Alkitab itu berasal dari kata kataba ya, dari huruf kaf, ta sama ba. Kalau dalam bahasa Arab semua kalimat yang dia terstruktur dari 3 huruf ini itu kembali kepada makna mengumpulkan atau terkumpul. Ya, makanya kitab itu artinya ad-dhammu wal jam'u. Ya, mengumpulkan artinya. Makanya semua yang ada materi huruf kaf, ta sama ba ini artinya kembali kepada sesuatu yang berkumpul atau perkumpulan atau mengumpulkan. Seperti katibah, pasukan, artinya sekumpulan orang. Itu misalnya kitab, kutab, ya, madrasah artinya kumpulan murid-murid, atau kitab, buku, artinya kumpulan dari bab-bab dan pasal-pasal. Jadi secara bahasa artinya mengumpulkan atau berkumpul. Secara istilah kitab artinya yaitu kitab atau suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang mengumpulkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, baik melalui perantara Jibril alaihissalam atau Allah tuliskan langsung pada lembaran-lembaran seperti Taurat. Jadi terkadang kitab yang Allah turunkan kepada Nabi itu terkadang dibawa melalui perantara Jibril alaihissalam. Terkadang ada yang Allah tuliskan langsung seperti Taurat, lembaran-lembaran Taurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'." Dan kami telah tuliskan untuk Musa lembaran-lembaran Taurat dan segala sesuatu bagi pelajaran dan penjelas bagi segala sesuatu. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Ya Musa, istafakallah." Nabi menceritakan tentang ucapan Nabi Adam kepada Nabi Musa. "Ya Musa," Nabi Adam berkata Nabi Musa, "Ya Musa, istafakallah bi kalamik, istafakallah bi kalamihi wa khatta laka bi yadihi." Wahai Musa, Allah telah menjadikan engkau spesial dengan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuliskan bagimu Taurat. Jadi itu dia definisi dari kitab, yaitu kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada rasulnya, baik secara langsung maupun lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kemudian pembahasan berikutnya nama-nama kitab. Nama-nama kitab suci yang muncul dalam Al-Qur'an. Ya, terkadang kalau dalam Al-Qur'an itu kitab suci itu bukan cuma disebutkan dengan istilah kitab. Yang pertama ya, terkadang Allah sebutkan dengan nama kitab ya.
Alkitab. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan ini banyak ya ayat yang menyebutkan tentang kitab suci itu dengan nama Alkitab, itu banyak dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Kalau kitab itu bentuk tunggalnya mufrad, kalau dalam bahasa Arabnya bentuk jamaknya itu disebut kutub. Kitab-kitab, jamaknya kitab itu kutubun. Allah sebutkan terkadang dalam bentuk jamak kutub. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fiha kutubun qayyimah. Dalamnya terdapat kitab-kitab yang berharga. Terkadang Allah menyebutkan tentang kitab suci dengan istilah suhuf. Lembaran-lembaran. Suhuf. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf. Itu artinya lembaran-lembaran. Terkadang Allah sebutkan dengan istilah zubur dalam Al-Qur'an. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lafi zuburil awwalin. Sungguhnya demikian itu terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, Zubur. Taib. Berikutnya proses turunnya kitab suci. Sebelum kita membahas itu, pertama harus difahami dulu hadirin azanallahu wa iyyakum, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Kalamullah itu tidak terbatas. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kalamullah, firman Allah itu hanya yang ada di kitab-kitab suci. La. Firman Allah SWT tidak terbatas. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman bahwasanya kalamullah, kalimat-kalimat Allah itu tidak ada batasnya. Kata Allah SWT, walau annama fil ardi min syajaratin wa aqlamin walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya semua pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena dan lautan jadi tintanya, dan didatangkan lagi 7 kali lipat lautan jadi tintanya, maka tidak akan habis kalimat Allah. Gak ada batasnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, ya mungkin kita sama-sama hafal di akhir surat Al-Kahfi, qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, kalau seandainya lautan ini sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka akan habis lautan itu sebelum selesai kalimat Allah, walaupun didatangkan lagi tinta sebanyak lautan itu juga. Baik. Kemudian poin kedua ya yang perlu diperhatikan, yaitu kitab-kitab suci ya, bukan semuanya firman Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya sebagian saja. Bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyukan kepada Jibril alaihissalam atau secara langsung tanpa perantara. Contohnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Julukannya kalimullah, yang dia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu ada berapa? Ada berapa banyaknya kitab suci yang Allah turunkan? 4. Ada berapa? 4.
Kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia, yang Allah turunkan ke muka bumi ini sangat banyak. Banyak. Tapi yang Allah ceritakan yang sampai kepada kita hanya 5 saja. 5 ya. Bukan 4, 5. Tapi kitab suci yang lain banyak. Karena Rasul itu jumlahnya banyak sekali, Pak. Rasul berapa jumlahnya? Rasul berapa? 313 Rasulnya. Nabi banyak. Nah, Rasul ini yang biasa Allah kasih kitab, tapi nggak semuanya. Dari 313 itu pasti banyak yang Allah kasih kitab suci, pasti banyak. Tapi yang Allah ceritakan, yang nyampe kepada kita kisahnya, yang Allah singgung dalam Al-Quran hanya 5. Yang pertama Suhuf Ibrahim. Ibrahim juga punya kitab. Ibrahim juga punya kitab suci. Allah turunkan kepada Ibrahim namanya Suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa, kan Allah sebutkan ayatnya. Inna hada lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini dari kitab suhuf terdahulu, suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Ibrahim punya kitab suci, suhuf Musa. Suhuf Ibrahim. Kemudian yang kedua yang turunkan kepada Nabi Musa apa? Taurat. Kemudian turunnya kepada Nabi Daud Zabur. Kemudian Injil, ya, turunkan Nabi Isa. Yang terakhir itu kitab suci kita turunnya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Jadi 5 ini yang Allah singgung dalam Al-Quran, yang nyampe kepada kita 5 kitab suci ini. Tapi Rasul yang lain pasti mereka diberikan kitab karena sebagai pedoman untuk kaumnya. Karena biasanya Rasul itu, Pak, Rasul itu biasanya dia membawa syariat, membawa aturan baru. Dan aturan dan syariatnya itu biasanya dituangkan dalam kitab suci. Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi dia biasanya nggak membawa aturan yang baru. Sudah azan. Kalau Nabi biasanya tidak membawa aturan, tidak membawa syariat baru kalau Nabi. Kalau Rasul iya. Karenanya biasanya Rasul diberikan kitab suci. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.